Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografi terkait dengan potensi dari kerugian pusat perbelanjaan di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2021. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati pergerakan dari bagaimana potensi kerugian yang harus dialami oleh para pelaku usaha, khususnya pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Ini adalah beberapa proyeksi dari APBI sendiri yang sudah menyebutkan bahwa untuk seluruh Indonesia saja itu bisa ada kerugian sekitar 5 triliun rupiah per bulannya akibat adanya pembatasan-pembatasan yang sudah diterapkan untuk upaya mencegah penyebaran dari kasus varian baru COVID-19. Sementara kalau kita lihat dalam 1 tahun berarti ada sekitar 60 triliun rupiah kerugian yang harus ditanggung. Itu untuk wilayah Indonesia. Sementara untuk khususkan Jawa Bali kaitannya dengan penerapan PPKM level 4 itu 1 bulannya sekitar 3,5 triliun rupiah dan 1 tahunnya sekitar 42 triliun. Dan ini juga data berdasarkan informasi dari 350 pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi kebutuhan insentif apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pelaku usaha atau pengelola pusat belanja. Ya, kita lihat ada insentif yang untuk mendorong penjualan itu berupa pembebasan sementara pajak penjualan atau PPN final. Kemudian ada insentif dari sisi keringanan beban pelaku usaha yaitu pembebasan pajak penghasilan atau PPh final. Itu dia dari beberapa hal yang ingin kami ulas kembali tentunya di segmen ini bersama dengan Pak Alfonsus Wijaya. Kita akan lanjutkan kembali. Halo Pak Alfonsus. Mas, silakan. Ya, kita akan lanjutkan kembali informasi begitu kerugian yang sangat besar juga yang harus dialami nampaknya oleh teman-teman APBI begitu di sepanjang tahun ini potensinya bahkan sampai dengan 60 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia pusat belanjanya. Sementara di Jawa Balinya saja sekitar 42 triliunan begitu kalau tidak salah. Nah, bagaimana nih? Apakah benar begitu potensi kerugian yang akan dialami oleh teman-teman APBI di sepanjang tahun ini? Ya, saya kira demikian karena pendapatan pusat perbelanjaan itu adalah dari pendapatan sewa yang dibayar oleh penyewa dan juga pembayaran service charge yang dilakukan oleh para penyewa. Nah, kalau pusat perbelanjaannya tutup sehingga para penyewa tidak bisa membuka usahanya, tokonya tutup, tentunya mereka juga akan berpotensi tidak mau membayar biaya sewa dan service charge. Jadi itulah potensi-potensi yang akan potensi kerugian yang bisa diderita oleh pusat perbelanjaan. Nah, ya. Baik, tapi kalau kita lihat itu untuk seluruh Indonesianya kan sekitar 60 triliun. Jawa Bali nampaknya memang kalau kita lihat hampir sebagian besar ya, karena memang lebih banyak di wilayah tersebut untuk pusat perbelanjaannya. Nah, bagaimana ini upaya-upaya juga dari APBI paling tidak untuk bisa meminimalisasi dampak kerugiannya nih? Ya, dari 350 anggota kami yang ada di seluruh Indonesia, itu 250 diantaranya itu berada di Jawa dan Bali. Jadi memang banyak sekali Jawa dan Bali. Nah, kami memang mengajukan 2 usulan relaksasi ataupun permintaan relaksasi dan subsidi kepada pemerintah. Pertama adalah yang tujuannya untuk menaikkan penjualan, mendongkrak penjualan, di mana karena saat ini kan daya beli masyarakat masih belum pulih, masih dalam kondisi terpuruk. Betul. Karenanya kami meminta pemerintah untuk menghapuskan sementara PPN ataupun pajak-pajak yang terkait dengan penjualan supaya bisa produk-produk bisa lebih terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya sedang terpuruk ini. Tetapi ternyata di satu sisi malah pemerintah ada wacana untuk menaikkan tarif PPN. Dan kemudian juga kami meminta subsidi satu lagi relaksasi yang untuk membantu supaya para pelaku usaha bisa bertahan. Karena ini kan pandeminya sudah sedemikian lama, jadi kalau selama ini pemerintah banyak membantu masyarakat dengan BLT, bansos, dan sebagainya, tetapi sekarang ini kondisinya sudah sangat berat karena pandeminya begitu lama. Jadi sekarang itu pelaku usahanya juga harus dibantu. Oleh karenanya kami meminta beberapa relaksasi. Pertama adalah PPN final dan PPh final atas biaya sewa dan service charge. Tetapi pemerintah baru memberikan keringanan ataupun relaksasi hanya terhadap PPN finalnya saja. PPN final itu kan kewajiban dari para penyewa untuk membayar. Sedangkan PPh final itu adalah kewajiban dari pengelola. Nah, pengelolanya belum mendapatkan relaksasi. Dan PPN final itu diberikan juga hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan kurang. Tidak cukup, kami meminta itu minimal 1 tahun. Kenapa? Karena dampak ini sudah lebih dari, kondisi berat ini sudah lebih dari 1,5 tahun. Dan kemudian sekarang ditutup. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pemulihan itu memerlukan waktu 3-4 bulan, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20% saja. Jadi oleh karenanya kami meminta minimal 1 tahun
Dan kemudian juga kami meminta pajak-pajak yang bersifat tetap, terutama pajak bumi bangunan, pajak reklame, dan juga subsidi upah pekerja sebesar 50%. Pemerintah sudah memberikan subsidi upah pekerja, tetapi nilainya hanya 500.000 per bulan untuk karyawan ataupun pekerja yang gajinya maksimal 3.500.000 per bulan. Itu artinya kan hanya 14%, sedangkan kami kita 50%. Nah, itu pun hanya diberikan hanya 2 bulan saja. Padahal tadi yang sudah sampaikan, dampaknya ini akan sepanjang sampai dengan akhir tahun 2021 ini akan masih terasa berat, masih bisa belum pulih. Jadi kami juga sebetulnya meminta 1 tahun minimal subsidi upah pekerja ini, tapi nilainya pun 50%. Demikian. Baik, Pak Alfonsus, menarik kalau kita bicara mengenai jumlah tenaga kerja. Sejauh ini dari teman-teman PPPI, kemudian mungkin laporan dari tenen-tenen yang ada, bagaimana dengan nasib para pekerjanya sendiri dengan adanya pembatasan-pembatasan yang berlangsung hingga saat ini? Yang terkait dengan pekerja, ada 3 tahapan. Pertama adalah tahapan karyawan dirumahkan dengan tetap menerima upah penuh. Tahap kedua adalah dirumahkan dengan menerima upah sebagian. Tahap ketiga adalah pemutusan hubungan kerja. Itu adalah langkah terakhir. Nah, sekarang ini sudah ada di tahap 2, yaitu dirumahkan dengan upah hanya dibayar sebagian. Dan sebagian kecil juga sudah ada yang melakukan PHK. Jadi ini kondisi yang sekarang. Karena kan penutupannya diperpanjang terus-menerus. Jadi oleh karenanya kami terus mendesak kepada pemerintah agar segera bisa melonggarkan pusat belanja supaya segera bisa beroperasi. Supaya tidak terjadi opsi 3 tadi, tahap 3 tadi, itu pemutusan hubungan kerja tadi. Kalau itu terjadi kan menjadi masalah baru lagi buat kita semua. Baik, tapi dengan beragam insentif yang sudah diberikan begitu, apakah memang masih belum cukup begitu, Pak Alfonsus, untuk meminimalisasi paling tidak mengurangi sedikit saja dari potensi kerugian yang dialami oleh pusat perbelanjaan? Tidak bisa, karena sebetulnya para pelaku usaha ini memasuki tahun 2021 ini dengan kondisi yang jauh lebih berat dari tahun 2020. Pada tahun 2020 kondisi memang sangat berat, tetapi masih punya dana cadangan. Sekarang ini kan dana cadangannya sudah habis terkuras pada tahun 2020 hanya untuk bertahan. Jadi saat ini rata-rata sudah tidak punya dana cadangan lagi. Kondisi berat ini yang harus dihadapi. Makanya kami terus mendesak kepada pemerintah supaya bisa segera melakukan pelonggaran. Tetapi kan hanya diberikan 25%. Ya kembali lagi, memang lebih baik 25% daripada ditutup terus-menerus. Karena pada saat tutup pun kami tetap harus mengeluarkan biaya-biaya yang relatif nilainya juga tidak berubah. Harus bayar semua biaya-biaya tersebut. Pak Alfonsus, terakhir ini, bagaimana sebenarnya insentif yang tadi Anda inginkan untuk PPh finalnya, kemudian PPN finalnya sendiri, apakah juga sudah ada yang direalisasikan oleh pemerintah? Ya, tadi pemerintah baru hanya merealisasikan PPN finalnya saja, itu dibebaskan, itu pun hanya untuk 3 bulan. Ya, 3 bulannya sampai kapan sih, Pak Alfonsus? Juli, Agustus, September. Ya, kami meminta PPh finalnya juga, karena itu kan kewajiban pusat belanja, sedangkan PPN final itu kan hanya baru kewajiban penyewa. Jadi kami berharap pusat belanjanya juga dibantu, diberikan relaksasi dengan membebaskan PPh final. Karena sekarang beban pusat belanja kan bertambah lagi. Dengan adanya protokol baru ini juga tentunya ini akan menghambat sedikit tingkat kunjungan, itu pasti. Karena masyarakat belum terbiasa kan dengan protokol kesehatan yang baru ini, dengan wajib vaksinasi ini. Pak Alfonsus, tapi tetap ada dong optimisme Anda, teman-teman PPPI, untuk melihat paling tidak di kuartal 3 dan mungkin sampai dengan akhir tahun 2021. Seperti apa ini Anda bisa menyampaikan? Kalau tahun 2021 saya yakin masih dalam posisi tertekan, karena untuk tadi saya sudah sampaikan, untuk meningkatkan 10% tingkat kunjungan aja perlu waktu 3 bulan. Jadi saya kira tahun 2021 ini pusat belanja masih tetap dalam posisi tertekan. Tetapi kami yakin di 2022 optimis sekali. Kenapa? Karena dengan salah satunya ini kan, dengan mendorong percepatan vaksinasi, mudah-mudahan akhir tahun ini tingkat vaksinasi secara nasional bisa lebih dari 50%. Kalau bisa dari 50%, kami yakin di 2002 pergerakan ekonomi pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Jadi sekarang kan di Jakarta saja sudah 90%. Jadi ini harus terus didorong supaya 2022 kita bisa bangkit. Saya yakin optimis 2022 jauh lebih baik dari 2021 dan 2020. Yes, semoga juga sampai dengan akhir tahun pandemi kita juga bisa segera berakhir sehingga 2022 kita akan menapak
masa depan yang lebih baik lagi begitu Pak Alfonsus ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alfonsus atas waktu yang diberikan dan juga informasinya terkait dengan bagaimana kondisi pusat perbelanjaan di Indonesia. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Alfonsus. Terima kasih, salam Ya, sehat. baik. Ya pemirsa.